Abdurrahman radhiyallahu anhu qala anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abi Hurairah, beliau bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Ini konteksnya naha itu maknanya mencegah, melarang. Karena judul babnya itu babul kitabul bai wa manuhiya, ya, syurutul bai dan wa manuhiya, syarat-syarat jual beli dan apa yang dilarang dalam jual beli. Jadi matan hadisnya itu banyak kan Rasulullah melarang an yab'ataini fi bai'atin, dua kali jual beli, ya, dua akad dalam satu jual beli, dalam satu akad jual beli. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Lanjutannya wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Abi Dawud, man ba'a yab'ataini fi bai'atin falahu au kasuhuma awir riba. Man ba'a, barang siapa melakukan jual beli yab'ataini di dalam hal dua akad, ya, fi bai'atin dalam satu akad jual beli, falahu au kasuhuma, maka baginya itu dia akan mengurangi, ya, hal itu akan mengurangi awir riba atau tergolong riba. Ini maksudnya, Pak, ya, bahasa konteks hadis itu kadang memang agak sulit dipahami secara langsung oleh orang awam, ya, yang sampai dalam ranah kita belajar nahwu shorof pun ini teh maksudnya apa sih, ya? Ini maksudnya apa? Ya ba'ataini fi bai'atin, ya ba'ataini fi bai'atin, artinya teh dua kali jual beli dalam satu jual, maksudnya hanya ada ya ibarat tawar menawar, ya. Bilangnya ini sudah ditawar sekian gitu untuk meninggikan daya tawar, untuk menaikkan daya tawar, padahal belum ada yang menawar. Yang berdusta, ya, berbohong lah. Ya. Kalau memang belum ada yang menawar, ya jangan dikatakan sudah ada yang menawar gitu. Kalau misalkan ada yang mengikat gitu, ya, misalkan ada saya ada niatan beli ini, ya, maksudnya gini, ya, punten, ini lagi unsum kurban, petani atau bandar yang jual sapi. Harga sapi misalkan sudah dia pasang harga sekarang misalkan 26 juta atau 28 juta. Pak, calon pembeli menawar 27 juta. Nah, karena saat itu belum ada konfirmasi dan sebagainya, tapi memang sudah ada kuatan niat membeli dan di situ sudah ada kesepakatan harga, maka petani atau pedagang sapi itu tidak boleh menawarkan lagi kepada yang lain meskipun belum ada pengikat atau DP panjer belum, meskipun belum ada uang muka untuk mengikat transaksi penjualan, karena sudah ada kesepakatan, ya. Nah, tentu harus ada di situ kesepakatannya bagaimana. Seandainya, ya, misalkan seandainya ternyata dikasih waktu tempo misalkan sehari 2 hari itu untuk konfirmasi apakah jadi beli atau tidak, maka setelah jatuh tempo, setelah waktu tempo tersebut, nah penjual itu berhak menawarkan barang dagangannya kepada yang lain, gitu Pak, maksudnya. Ya ba'ataini fi bai'atin. Ya biasanya muncul godaan ketika ada calon pembeli lain berani menawar dengan harga yang lebih tinggi itu. Waduhnya, oh saya juga segitu berani. Ya, di situ bukan dilarang hanya pada, ya, pelarangan, ya. Pelarangan itu bukan hanya pada pihak penjual, tapi juga pihak pembeli itu tidak boleh menawar yang sudah ditaksir oleh orang lain itu. Makanya di sini perlu ada kebijakan, ya,
kesepakatan dan saling memahami antara pembeli dan penjual, antara penjual dan pembeli. Contoh misalkan yang sering terjadi teh, kan kadang penjual teh BU, BU teh butuh uang ya, jual rumah. Yang calon pembeli itu sudah minat, sudah resep, hanya mungkin dia butuh waktu untuk mengumpulkan uang. Ya bisa mengumpulkan uang secara tunai atau dia sedang proses mengajukan KPR istilahnya, kredit perumahan rakyat misalkan gitu. Nah, ini bahasanya panjang lagi Pak. KPR. Ya contoh aja simpel di situ. Nah, penjual rumah jika sudah ada kesepakatan ya itu tidak boleh menawarkan kepada yang lain dalam waktu tertentu. Makanya di situ ada kesepakatan tempoknya itu calon pembelinya itu akan menyelesaikan ya akad jual beli atau proses jual belinya teh sampai kapan itu ya Pak ya, karena kan ya saya biasanya namanya penjual BU terus kemudian bisi besok atau minggu depan ada yang datang nawar lagi, tanya harga, yang nawar lebih tinggi, nah itu di situ perlunya kesepakatan, sekali lagi kesepakatan antara penjual dengan pembeli.